لرضا إلهي تعالى توفيقه وداية الشفاعة رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأمته وجميع إخوان الأنبياء والمرسلين والعلماء والفقهاء والمحدثين والقراء والسادات فئات المحققين وتابعين وسلم يوم الدين ثم نزلت سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش والجميع الملائكة الكرام والكرام سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسلم درجة الشفاعة والمرحوم وسلم وسلم لحضرة الشيخ والمرحوم يا أشهد شمس العارفين ببركة أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin para bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat maghrib dan jamaah kajian rutin tentunya yang sangat saya hormati dan tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa sama-sama hadir istiqomah dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang menjalankan atau melaksanakan salat maghrib dengan cara berjamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian rutin. Untuk itu mudah-mudahan niat serta langkah kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab musababnya kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, khususnya yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, hadir kita di majelis yang penuh barokah ini merupakan salah satu bukti kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Merupakan salah satu kitab bukti kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW tentunya dalam keseharian kita tidak lupa kita buktikan dengan pembacaan sholawat. Kita perbanyak dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lebih-lebih pada kesempatan yang mulia ini kita masih berada di bilangan bulan Rabiul Awal. Masih banyak di antara kita, saudara kita yang sama-sama memperingati peringatan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Maqala man ahabba say'an fahuwa abdu. Man, barang siapa ahabba, yang menyukai sesuatu, fahuwa yasiman, itu abdu, harus siap jadi abdunya, harus siap jadi pelayannya. Kalau kita cinta kepada burung, harus siap-siap jadi pelayannya burung. Bener enggak Pak? Kalau kita punya atau cinta atau sayang kepada binatang yang berupa kucing, kita pun harus siap-siap jadi pelayannya kucing. Man ahabba say'an fahuwa abdu.
Kalau kita menyukai sesuatu harus siap jadi pelayannya, Pak. Muhal kalau kita menyukai kucing tapi kucingnya tidak pernah dirawat. Kita suka sama burung tapi burungnya tidak pernah dikasih makan, tidak pernah dikasih minum. Harus kita buktikan itu. Kalau kita cinta kepada burung, kalau kita cinta kepada binatang yang lainnya, harus kita buktikan. Yuk kita rawat, kita kasih makan. Kalau sudah senang sama burung, senang sama hewan, punya burung yang namanya perkutut umpama. Pagi-pagi meskipun yang punya itu belum sarapan, yang punya belum minum kopi, belum minum teh, karena sayangnya sama burung, karena cintanya sama burung, yang didulukan apa? Burungnya dulu dimandiin, burungnya dulu dikasih makan, burungnya dulu dikasih minum. Padahal orangnya juga belum mandi, padahal orangnya belum minum, padahal orangnya juga belum sarapan. Ini bukti kalau cinta kepada sesuatu harus siap jadi pelayanan. Loh, lebih-lebih kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhal kalau seandainya kita mahabbah, saya ini mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenapa kok tidak dibuktikan dengan amal perbuatan? Hanya sekedar ucapan aja. Cinta kepada baginda Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi enggan untuk membaca sholawat. Padahal Masya Allah, ketika kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukti kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca salawat Nabi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di antara kita. Rasulullah itu datang, Pak. Rasulullah sudah senyum di antara kita kalau kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi terkadang kita membaca Al-Barjanji, Maulid, kenapa kok ngantuk? Padahal Rasulullah hadir. Jangan dianggap Rasulullah nggak ada, hadir, Pak. Ketika kita berselawat seperti di sini kan sudah terjadi, Masya Allah. Ketika Maulid Nabi, Bapak, saudaraku semua, Masya Allah, baca sholat luar biasa. Rasulullah hadir. Kalau kita ingat sejarah, Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih waktu kecil, masih kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu ketika digendong oleh yang menyusui beliau. Siapa itu? Siti Halimatus Sa'diyah. Jadi Rasulullah disusui oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Rasulullah masih kecil digendong oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Setelah itu masuk ke dalam Ka'bah. Ketika masuk di dalam Ka'bah, Masya Allah, pada waktu zamannya Rasulullah masih kecil, banyak berhala-berhala, banyak patung-patung di dalamnya, tidak seperti sekarang. Ketika Rasulullah SAW digendong oleh Siti Halimatus Sa'diyah masuk ke dalam Ka'bah, itu yang namanya patung-patung kecil-kecil, tangan-tangannya itu protol, Pak. Tangannya itu lepas semua. Karena mulianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa keliling oleh Siti Halimatus Sa'diyah masuk. Setelah itu di pojokan ada patung yang paling besar, yang namanya Hubal. Hubal ini patung yang dibuat dari batu yang paling besar. Mungkin orang-orang kafir mengatakan itu mungkin rajanya patungnya yang kecil. Loh, rajanya patung yang paling besar yang namanya Hubal itu, Rasulullah ketika masuk itu langsung nunduk, Pak. Kepalanya nunduk. Itu patung itu. Loh, patung lo nunduk, Pak. Ketika Rasulullah SAW hadir. Loh, kita itu kenapa ketika sholawat itu disenandungkan, ketika sholawat kita baca, kenapa kok ngantuk loh? Jadi usahakan jangan sampai ngantuk kalau bersolawat ya. Karena Rasulullah SAW hadir. Itu Masya Allah. Nah, itu batu itu bisa nunduk. Batu kan tidak punya akal. Kenapa engkau nunduk dengan hadirnya Rasulullah SAW? Loh, kita yang punya akal, dikasih akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah hadir kok malah kurang semangat. Nah, ini untuk memotivasi kepada kita. Teruslah dibawa keluar
Rasulullah SAW mulai Siti Halimah Sa'diyah dibawa keluar tawaf keliling Ka'bah. Setelah itu Rasulullah SAW didekatkan ke batu yang namanya Hajar Aswad. Kalau zaman sekarang kan namanya nyium Hajar Aswad ini meskipun sunnah kan rebutan Pak ya. Berjuta-juta orang ya Pak ya. Masya Allah rebutan. Susah-susah gampang loh Pak. Nyium Hajar Aswad itu susah-susah gampang. Bahkan kan yang merebut supaya bisa mencium sampai terlempar. Saking banyaknya orang gitu. Nah pada waktu Rasulullah SAW masih kecil digendong oleh Siti Halimah Sa'diyah itu tawaf disodorkan gini oleh Rasulullah SAW. Belum nyampe bibirnya Rasulullah belum nyampe ke batu itu batunya loncat. Loh kenapa itu? Mulianya Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu masih kecil ya. Dan untuk itu mari kita buktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan bersolawat tentunya. Membaca maulid. Dan membaca maulid kayak maulid Nabi itu sebenarnya yang merintah itu siapa sih Pak? Yang merintah maulid Nabi itu siapa sebenarnya? Sebenarnya yang merintah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan jelas ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi dalam pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suatu contoh yang baik bagimu. Dengan artian Allah Ta'ala merintah contohan suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya Pak. Terus ada yang timbul pertanyaan, Ustaz, Rasulullah kan tidak ada sekarang. Apanya yang dicontoh? Apa yang mau diikutin? Jadi yang diikutin pelajarin sejarah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tadi membaca Maulid Nabi, membaca tiba, syaraful anam, kan gitu Pak ya. Gitu. Makanya ulama dulu itu cerdas Pak. Ulama dulu itu cerdas. Membaca sejarah atau menghafalkan sejarah itu pakai lagu. Supaya apa? Supaya cepat hafal. Makanya Bapak-bapak kalau sholawatan seperti Maulid Nabi yang kemarin kan kita pakai nada. Kalau tidak pakai nada ya susah Pak. Masa ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rafi Hasani wa daraji kan enggak bagus kan gitu ya. Hafalnya pun susah. Ulama-ulama dulu cerdas menghafalkan sejarah pakai lagu. Ya jelas kalau suruh menghafalkan sejarah itu susah kalau dibandingkan umpama sekarang. Cepetan mana kira-kira menghafalkan lagu dangdut sama menghafalkan sejarah? Cepat mana kira-kira Pak? Menghafalkan lagu dangdut atau lagu pop dibandingkan atau sama menghafalkan sejarah, itu kira-kira cepat mana kira-kira? Pasti cepetan menghafalkan lagu dangdut gitu ya. Lagu dangdut enggak usah dihafalkan Pak, didengar aja bisa. Anak-anak coba anak-anak itu. Anak-anak masa menghafalkan, enggak menghafalkan itu Pak, dengerin aja sambil main. Madu di tangan kananmu kan gitu ya. Racun di tangan kirimu. Wah, itu kan anak-anak itu cuma denger kok hafal ya Pak. Tapi kalau sejarah itu Masya Allah. Ditanyakan umpama apalagi zaman akhir, ayahnya Rasulullah siapa kan gitu ya. Kalau nggak tahu ya, rugi kita punya anak. Untuk itu ayo kita arahkan. Makanya dinadakan Pak, menghafalkan lagu itu pakai sejarah. Itu ulama-ulama dulu cerdas luar biasa. Ada yang saudara kita dari Jawa, adalah saudara kita yang dari Jakarta, dari Madura, terus datang ke Bali ini supaya enak sholawatnya pakai lagu Madura. Apakah boleh? Boleh, silakan. Oleh ulang ala jalan ke Madura, dilakukan bisa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, silakan aja, enggak apa-apa. Sholawat itu Masya Allah. Meskipun riya dapat pahala, itu sholawat Pak.
Beda dengan sholat. Kalau kita sholat, kalau riya tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau sholawat meskipun tidak tahu artinya dapat pahala, itu luar biasa Pak. Itu alhamdulillah kita ini, masya Allah. Ayo kita buktikan kalau kita ini cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak bacaan sholawat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau di rumah paling tidak yang minimal itu Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, itu sholawat Jibril. Kalau pakai nada ya itu tadi, ya. Ada lagi yang dinadakan oleh para alim ulama kita. Assalamu alaik zainal anbiya. Nah, gitu Pak ya. Assalamu alaik asqal asqiya. Kan enak dinadakan. Itu ulama-ulama dulu. Loh, Nabi itu disebut Zainal Anbiya. Loh, kenapa kok disebut Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Karena sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada, ceritanya sudah ada dulu, Pak. Sebelum Rasulullah ada, itu ceritanya sudah ada duluan. Bahkan di dalam Maulid itu kan disebutkan di hadis yang kedua itu, di Al-Barzanji kan Bapak itu pasti membaca itu. Di sana itu ada, Pak. Kisahnya seperti ini, ada yang namanya Ato itu anaknya Yasar. Nah, Yasar ini ngajarin anaknya namanya Ato ini kitab Taurat. Jadi Rasulullah ceritanya di kitab Taurat sudah ada. Diajarin kitab Taurat sampai khatam yang namanya Ato ini. Ini berjanji Pak. Kayak berjanji kan enggak kalau enggak dikaji kan enggak tahu Pak. Ini hikmahnya ngaji. Gitu. Setelah itu sampai khatam, akan tetapi katanya abahnya, katanya Yasar nih, wahai Ato, kalian sudah mau khatam, tapi satu ini jangan dibuka. Satu lembar di dalam kitab Taurat ini jangan dibuka. Ini saya masukkan ke dalam kotak, di dalam peti. Masukkan ke dalam peti, yang satu lembar itu dikunci oleh namanya Yasar. Namanya anak-anak dulu kan masya Allah sami'na wa ata'na, taat kepada orang tua. Kalau orang tuanya nyuruh ke selatan ya ke selatan. Orang tua nyuruh ke utara ya ke utara. Tapi kalau sekarang kan beda. Suruh ke utara ke selatan. Suruh ke timur ke barat. Kan itu anak-anak sekarang zaman akhir kan itu Pak ya. Gitu. Lugu kalau zaman dulu masya sampai nawatona. Setelah abahnya itu mati, yang namanya Yasar itu meninggal dunia, lantas penasaran yang namanya Ato ini. Apa sih ini sebetulnya di dalam kitab Taurat yang satu? Saya ini memahami Taurat itu apa bisa, tapi kenapa yang satu ini kok wanti-wanti ayah saya, abah saya berpesan kepada saya jangan dibuka satu lembar ini. Ternyata oleh Ato ini dibuka, membenarkan diri di kotaknya dibuka, dibongkar. Setelah itu satu lembar dibaca. Ternyata apa isinya? Ternyata isinya itu di akhir zaman nanti ada yang namanya khafatun nabiyina. Jadi nabi pungkasan yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahirnya di kota Makkah, wafatnya di kota Madinah. Lahirnya di kota Makkah, setelah itu hijrah ke Madinah, wafatnya di Madinah. Yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu ya. Jadi jauh sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ceritanya sudah ada. Jadi Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dikatakan Nabi yang pertama, bisa dikatakan Nabi yang terakhir, karena sebelum terjadinya Adam, Idris, Nuh, sebelum terjadinya bumi alam seisinya, nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita, nurnya sudah diciptakan oleh Allah. Jadi maka dikatakan bisa dikatakan Nabi yang pertama karena nurnya sudah ada. Gitu. Dikatakan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang akhir karena setelah Nabi yang Nabi kita Rasulullah SAW itu tidak ada Nabi lagi. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi setelah Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka hukumnya kafir. Ada nggak di zaman akhir yang ngaku-ngaku jadi Nabi, ada nggak sekarang Pak? Kan ada ya Pak ya. Yang ngaku-ngaku jadi Nabi setelah Nabi kita Rasulullah SAW itu ada Pak. Tapi kalau saya yang ngaku-ngaku jadi setan kok tidak ada ya? Tidak ada ya.
Yang ngaku jadi setan nggak ada, yang ngaku nabi sudah ada. Itu masya Allah. Itu kita buktikan Pak ya. Kita buktikan kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW kita buktikan dengan memperbanyak sholawat, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bahkan Rasulullah SAW juga membuktikan Pak. Rasulullah SAW juga mencintai umatnya. Gitu. Ada al-kisah pada suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala merintah kepada malaikat Jibril. Bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai malaikat Jibril, turunlah kalian ke baginda Rasulullah, ke kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam Gusti, ada apa Gusti? Tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau seandainya nyawanya Rasulullah itu dicabut? Bagaimana pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana pendapatnya kekasihku? Naam Gusti. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Setelah turun, itu menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti disampaikanlah pesan Allah. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu ya Rasul, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencabut rohmu yang mulia, bagaimana menurut pendapatmu ya Rasul? Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Jibril, kemuliaan apa yang diberikan kepadaku ya Jibril? Kemuliaan apa yang diberikan kepadaku ya Jibril hingga Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan nyabut rohku. Lantas turunlah dawuhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya hadis qudsi. Bagaimana dawuhnya Allah Subhanahu Wa Taala? Inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Masya Allah, ini kemuliaan Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku, kata Allah, haramtul jannata, mengharamkan masuk ke dalam surga, ala sa'iril anbiya, kepada seluruh para nabi. Aku haramkan masuk ke dalam surga kepada seluruh para anbiya, para utusan, hatta tadkhulaha anta, hingga kalian terlebih dulu masuk ke dalam surga. Masya Allah, ini kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya seperti itu. Saya haramkan ya Rasul, saya haramkan nabi-nabi sebelummu masuk ke dalam surga, hingga kalian terlebih dulu masuk ke dalam surga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun nabi yang paling akhir, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Setelah itu baru nabi-nabi yang selanjutnya, seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan sampai Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW diberikan kemuliaan seperti itu Bapak. Saking cintanya kepada umatnya, saking senangnya kepada umatnya, ingat sama umatnya. Duh Gusti, saya diberikan kemuliaan seperti itu. Duh Gusti, Amba diberikan kemuliaan olehmu ya Allah. Akan tetapi bagaimana nasib umatku ya Allah? Masih ingat Pak sama umat. Itu saking cintanya kepada umatnya. Meskipun diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga terlebih dahulu, masih ingat sama umatnya. Duh Gusti, bagaimana nasib umatku Duh Gusti? Ya Rasulullah, wahai kekasihku, jangan khawatir kalau umatmu akan aku berikan kemuliaan yang berbeda. Bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala dawuh dalam hadis qudsi, wa haramtu ala sa'iril ummami hatta tadkhulaha ummatuka. Ya Allah, diberikan kemuliaan seperti itu Pak. Jadi umat Rasulullah SAW diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Wa haramtu, dan aku haramkan, ala sa'iril ummami, kepada seluruh para umat sebelummu masuk ke dalam surga, hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan seluruh umat sebelummu itu masuk ke dalam surga ya Rasulullah, hingga umatmu masuk ke dalam surga terlebih dulu. Wah ini Pak. Jadi yang dimasukkan surga terlebih dahulu itu umatnya Rasulullah. Sebelum umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim masuk ke dalam surga, terlebih dulu dimuliakan yakni umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umatnya Rasulullah. Amin ya Rabbal. Untung apa untung Pak? Untung Pak kita jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun kecil-kecil, kan itu ya.
Umatnya Rasulullah kan tidak ada yang besar. Kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya itu kecil-kecil, Pak. Umatnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai umatnya Nabi Isa alaihissalam. Tinggi-tinggi, gede-gede badannya. Usianya pun juga panjang-panjang. Kalau umat Rasulullah orangnya sudah pendek. Usianya juga tidak kurang, tidak lebih dari 60 sampai 70. Kan itu, Pak. Rasulullah kan tahu itu umatku itu tidak jauh antara 60 sampai 70 usianya. Kalau ada yang lebih dari 70 termasuk bonus. Ini ya, dikasih bonus. Masih diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Itulah, Pak. Tapi masalah ibadah jauh, Pak. Meskipun usianya pendek, masalah ibadah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat gandakan kalau dibandingkan dengan nabi-nabi, umat nabi sebelumnya. Ya. Bukan hanya di situ. Rasulullah SAW ingat kepada umatnya, bukan hanya berhenti di situ. Ketika di akhirat pun juga Rasulullah SAW masih ingat kepada umatnya. Dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika di hari kiamat sudah tiba saatnya. Namanya hari kiamat kan hancurnya alam, Pak. Ya namanya alam sudah habis, Pak, semuanya. Ya, gunung-gunung diratakan oleh Allah Ta'ala, bangunan-bangunan hotel sudah tidak ada. Namanya hari kiamat semua diratakan. Manusia habis semuanya. Malaikat dimatikan oleh Allah Ta'ala, semuanya dimatikan. Maka seperti itu. Setelah itu Allah Ta'ala dawuh limanil mulkul yaum. Mana orang dulu yang ngaku-ngaku jadi Tuhan selain aku? Mana Raja Fir'aun muncul? Namanya hari kiamat tidak ada yang berani muncul, ya. Sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah Ta'ala sumber la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan illa kecuali anak aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala menghidupkan yang namanya malaikat dihidupkan. Setelah dihidupkan Allah Ta'ala bentuk panitia, namanya panitia akhirat. Jadi Allah Ta'ala juga bentuk panitia, Pak. Nah, dipanggillah malaikat Ridwan. Wahai Ridwan, maju. Naam Gusti, ada apa Gusti? Siapkan surga. Untuk apa surga ini Gusti? Surga akan aku isi hambaku yang dulu ketika hidup di alam dunia yang pernah sujud kepadaku, yang pernah senang ibadah kepadaku, yang senang ngaji, yang senang kumpul-kumpul untuk di majelis taklim. Sediakan surga akan saya masukkan hambaku yang taat kepadaku. Siap Gusti. Lantas malaikat yang namanya malaikat Malik dipanggil juga. Malik maju. Naam Gusti, ada apa Gusti? Siapkan neraka. Untuk apa neraka Gusti? Akan aku masukkan neraka, akan saya isi neraka ini golongan orang-orang yang dulu ketika hidup di alam dunia yang lupa sujud kepadaku, yang tidak mau ibadah kepadaku, yang dikejar hanya dunia, selalu dunia sampai lupa ibadah kepadaku. Lupa ibadah, bahkan ngaji pun, apalagi ngaji, jak kumpul-kumpul sudah tidak pernah mau. Siapa neraka? Akan aku isi neraka itu. Siap Gusti. Setelah itu Allah Ta'ala manggil yang namanya malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Ya Jibril, Mikail maju. Naam Gusti, ada apa Gusti? Kalian sekarang berangkat ke surga. Untuk apa Gusti? Ambil buruk. Untuk apa buruk Gusti? Ambil Rasulullah SAW kekasihku. Naam Gusti. Setelah itu mengambil buruk di surga, dicarilah Rasulullah. Dicari Rasulullah SAW karena pada waktu itu hari kiamat akan diratakan. Bingung malaikat Jibril, mana ini Rasulullah? Makamnya Rasulullah di mana sekarang ya malaikat Mikail? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Diskusi berdua, akhirnya nggak ketemu. Setelah nggak ketemu sujud kepada Allah Ta'ala, berdoa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya terbelahlah makam Rasulullah SAW, muncullah Rasulullah. Setelah muncul Rasulullah SAW, oleh nganan malaikat Jibril, oleh ngiri malaikat Mikail. Ya Jibril, ya Rasul, ini hari apa ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril? Oh ya Rasul, ini hari kiamat. Bener hari kiamat? Betul ya Rasul. Kalau memang ini betul hari kiamat ya Jibril, aina ummati. Masih ingat umatnya, Pak? Bangun dari kubur loh Rasulullah, ingat umatnya. Yang ditanyakan bukan istrinya, istriku mana ya Jibril? Enggak. Anakku mana ya Jibril? Enggak. Ainal ummati, umatku mana ya Jibril? Enggak tahu ya Rasul. Saya ini diperintah oleh Allah Ta'ala hanya untuk menjemputmu untuk masuk ke surga.
Lain dengan kita ya Pak ya. Kalau kita bangun dari tidur, kira-kira itu yang dicari apa Pak? Kalau zaman sekarang, pasti jawabannya ada di hati Bapak. Ketika kita bangun dari tidur, yang dicari kira-kira apa? Handphone, bukan istrinya, karena istriku enggak. Handphone dicari dulu. Berarti istrinya itu istri yang kedua ya, setelah handphone ya. Itu zaman sekarang. Rasulullah ingat umatnya, aina umati ya Jibril. Mana umatku ya Jibril? Enggak tahu ya Rasul. Masuk ke dalam surga. Diantar ke surga. Setelah di surga itu bingung Rasulullah. Mau sendirian di surga Pak. Padahal kenikmatannya luar biasa. Bidadari sudah ada. Gitu. Kelihatan sedih dicari. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, kenapa engkau kok sedih ya Rasul? Apakah fasilitas surga kurang? Enggak ya Allah. Enggak Gusti, fasilitas sudah cukup lengkap, listrik sudah enggak bayar, surga kan ya. Kenikmatan sudah enggak beli, tinggal menikmati kan itu ya. Dalam surga seperti itu. Tapi kenapa kalian kok sedih? Ya saya sedih ya Gusti, ya Allah, saya kesedih karena apa? Saya kepingin tahu umatku, nasibnya umatku seperti apa. Saya izinkan Gusti, saya mau ketemu dengan umatku. Langsung diizini oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu umatnya. Turun dari surga, setelah itu dihidupkanlah oleh Allah taala. Mulai manusia, mulai dari Nabi Adam hingga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihidupkan, bingungnya orang seperti itu. Di waktu itu udah bingung, Pak. Namanya orang tua lupa sama istri, orang tua lupa sama anak-anak, sebaliknya lupa sama orang tua, istri lupa suami, suami lupa sama istri. Semuanya sudah memikirkan diri sendiri, bingung pada waktu itu. Datang ke Nabiullah Adam, ya Adam, anta abal basar, engkau adalah bapaknya manusia, wahai Adam, tolonglah saya wahai Adam. Enggak bisa Nabi Adam, saya punya dosa. Dulu waktu di surga saya pernah ngambil buah khuldi. Gara-gara ngambil buah khuldi satu, akhirnya dikeluarkan dari surga. Dosa sama Allah. Coba minta tolong kepada Nabi Nuh, tidak bisa. Akhirnya bagaimana? Coba minta tolong kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim juga tidak bisa. Coba ke Nabi Isa. Nabi Isa akhirnya jawab, "Duh, apalagi saya ini Nabi yang paling miskin, istri tidak punya, anak tidak punya." Katanya Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak punya istri, Pak. Kan itu ya. Apalagi anak. Coba ke Rasulullah. Akhirnya pada waktu itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku setelah syafaatnya. Terus bagaimana kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah akhirnya memanggil, Annalaha ummati ta'ali umatku sini, dipanggil umatnya Pak. Umatku sini umatku. Loh, yang dipanggil itu tidak sembarangan umat. Siapa yang dipanggil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati urral muhajjalani min atharil wudu. Ya itu ya. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati Gurrul muhajjalina min atharil wudu. Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yang akan datang yaumal kiamati, besok pada waktu hari kiamat. Gurrul muhajjalina ini mempunyai muka yang bersinar Pak ya. Mukanya itu bersinar, itu tanda-tandanya mukanya bersinar, mukanya bercahaya. Itu yang dipanggil oleh Rasulullah. Ummati ta'ali dipanggil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mukanya bersinar. Itu. Kenapa kau bersinar? Min atharil wudu, karena umatku itu mempunyai bekas-bekas air wudu. Makanya kalau orang ahli wudu, istiqomah wudu, melazimkan wudu, ya. Kalau kentut wudu, batal wudu dan seterusnya, itu masya Allah luar biasa. Besok mukanya itu terang, ya. Kalau ahli wudu pasti ahli sholat, ahli wudu pasti ahli sujud. Makanya wujuhum kal qamari lailatul badri, wujuhum, wajah kalian itu kal qamari, seperti halnya rembulan lailatul badri, seperti halnya tanggal bulan purnama kan cerah ya, kelihatan masya Allah luar biasa. Untuk itu mudah-mudahan Pak ya, kita digolongkan orang-orang yang selalu cinta ya. Kita buktikan kalau kita cinta kepada baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan kalau Rasulullah cinta kepada kita, ya, bangun dari kubur saja yang ditanyakan umati, ya, kenapa kita tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk itu mari Pak ya, mari kita usahakan semaksimal mungkin, sekuat tenaga, jangan lupa kita dengan solawat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak solawat kita. Semakin banyak sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak istri-istrinya di surganya besok Pak. Kalau Bapak kepingin istrinya banyak di surga, perbanyaklah baca sholawat. Meskipun di alam dunia ini cuma satu, gangguin satu aja Pak. Mau satu aja tidak habis-habis, mau nyari dua lagi kan. Kalau ibu-ibu biasanya tanya, loh, saya ini kalau bareng-bareng masuk surga. Kalau bareng-bareng masuk surga, Ustaz, kalau seandainya Rasulullah istrinya banyak, kalau seandainya umat Rasulullah SAW istrinya banyak besok di surga, saya mau dikemanain, kata istrinya. Istrinya kalau bareng-bareng masuk surga besok itu jadi ratunya bidadari, kan nikmat. Jadi ratunya tinggal nyuruh-nyuruh, ya sana gitu Pak ya, gitu. Untuk itu mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ahli bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita buktikan kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita bareng-bareng sama keluarga masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bi barakati umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjilul jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salghiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilm wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa min ahli ad-dar wa shar. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahimi. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bihusnil khatimah. Wallahumma fiq la aqwam tariq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.